Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah di Nairobi karena pada siang hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di kelas 6 untuk mendengarkan aksi nyata modul 1.4 saya, diseminasi saya tentang budaya positif. Pertama-tama yang terhormat Ibu Bestiana Manihuruk selaku Kepala Sekolah SD Cikini 01 pagi, yang terhormat Bapak Ibu semua. Ya, ini adalah aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Kita awalnya adalah membahas tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau murid kita agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru yang pertama adalah kita mengenal 3. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, prinsip kepemimpinan yang pertama adalah ingarso sing tulodo. Orang tua atau guru sebagai suri toladan anak dan siswa. Jadi pada ingarso sing tulodo ini kita sebagai pemberi contoh yang baik bagi anak maupun siswa kita di dalam sekolah. Lalu yang kedua adalah ingmadia mangunkarso. Ketika kita di tengah-tengah anak murid kita harus memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung perkembangan anak murid kita. Selanjutnya ada Tuturi Handayani, yaitu ketika kita berada di belakang anak murid kita harus memberikan motivasi untuk mereka lebih berkembang lebih baik. Selanjutnya, sistem pendidikan yang dilakukan. Jadi saat ini sistem pendidikan kita telah berubah. Yang tadinya teacher center sekarang menjadi student center, berpusat pada anak. Dan kita menggunakan sistem AMONG atau AMONG metode, yaitu guru itu menjaga, membina, dan mendidik anak atau murid kita dengan kasih sayang. Bukan lagi guru sebagai penguasa di dalam kelas, tapi kita menuntun, membimbing, dan membina anak didik kita dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya adalah perubahan pembelajaran paradigma baru. Jadi pembelajaran menggunakan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi di sini adalah pembedaan. Jadi kalau misalkan anak kinestetik kita belajarnya harus sesuai dengan anak kinestetik. Anak audio kita belajarnya sesuai dengan anak audio, termasuk anak visual. Jadi di kelas ini kita harus memenuhi perbedaan-perbedaan yang ada pada anak. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya. Jadi tetap harus sesuai dengan tahap perkembangannya demi mewujudkan profil pelajar Pancasila yang saat ini sedang digaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tetapi ketika ada paradigma baru, tetap ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Selanjutnya adalah perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dari stimulus respon yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal seharusnya realitas dan kebutuhan siswa itu berbeda-beda. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang orang lain maupun dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang, jadi tidak ada yang kalah. Itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Seharusnya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku baik maupun perilaku buruk. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu mode berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, mode berpikirnya menang dan menang, jadi tidak ada yang kalah. Kita masuk ke budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, namun penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang seharusnya berpihak kepada murid, dan ini harus dilakukan dalam kebiasaan-kebiasaan yang positif. Tujuannya apa? Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Konsep utama budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi paradigma baru pembelajaran. Lalu disiplin positif. Lalu kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati terlepas dari agama, suku, bangsa, ras, maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu nilainya bersifat universal. Contoh nilai kebajikan yang jelas ada di sekolah adalah profil pelajar Pancasila, dari kebinekaan global sampai kreatif dan inovatif. Lalu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, serta berkomitmen. Lalu dalam life skill kita, seperti dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, dan selalu memberikan yang terbaik. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan aspek fisiologis maupun psikologisnya. Yang tujuannya apa? Untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Kebebasan dan penguasaan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap manusia dan harus terpenuhi. Karena kalau salah satunya tidak terpenuhi, dia tidak akan balance hidupnya, termasuk kepada anak didik kita. Dari bertahan hidup, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan serta penguasaan. Lalu motivasi perilaku manusia itu apa aja sih? Secara ekstrinsik, secara dari luar. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kenapa manusia atau anak didik kita melakukan satu perbuatan? Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanannya dia. Selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ingin dipuji guru, ingin mendapatkan hadiah yang sudah dijanjikan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kenapa anak didik kita berbuat sesuatu? Lalu intrinsiknya apa? Intrinsiknya adalah mereka menginginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, lalu perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa sih, gitu ya? Karena kita tahu hukuman dan konsekuensi, tapi restitusi kayaknya jarang dibicarakan ya. Kita ulik. Coba kita ulik pertama hukuman. Hukuman itu adalah punishment atau bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada suatu individu atau kelompok atas kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk respon negatif. Jadi hukuman itu selalu sifatnya negatif, atau penderitaan yang dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali. Jadi hukuman itu biasanya ke arah lebih negatif. Lalu bedanya apa sama konsekuensi? Konsekuensi adalah hasil akhir atau dampak dari suatu perbuatan jika hal tersebut dilakukan.
Konsekuensi adalah istilah yang erat kaitannya dengan hukuman sebab akibat, dengan hukum sebab akibat. Lalu kita juga bisa menyebutnya dengan hukum karma. Biasa kita sering dengar hukum karma tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau dalam dunia teori kontrol ini adalah hukum karma itu termasuk ke konsekuensi. Misalnya kalau kita jalan gak hati-hati, konsekuensi kita bisa candung. Itu adalah konsekuensi yang harus kita terima. Selanjutnya restitusi. Restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau misalnya siswa melakukan kesalahan, dia bukan untuk menebus kesalahan yang dilakukan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan oleh siswa ataupun orang lain yang melakukannya ya. Nah, setelah tadi kita sudah belajar tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Yang pertama, coba kita ulik ya. Lari berdiri lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Murid belum ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi coba. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah adalah hukuman. Yang kedua adalah memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan, konsekuensi karena dia udah nyoret-nyoret, berarti harus dibersihkan. Lalu murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah adalah hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran adalah hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu sesuai peraturan sekolah adalah hukuman. Yang terakhir adalah berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan adalah hukuman. Jadi kita secara garis bawahi adalah hukuman itu lebih ke arah fisik dan bersifatnya negatif. Namun konsekuensi itu ya tadi hubungan sebab akibat. Kamu melakukan A, maka kamu harus melakukan B. Itu adalah konsekuensi. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Yang pertama, siswa selalu datang terlambat. Ini adalah contoh kasus yang saya ambil ketika siswa selalu datang terlambat. Pertama, kalau guru sebagai posisi penghukum, dia akan berkata, coba kamu lari ke lapangan 2 putaran. Itu sebagai penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Ketika guru di posisi pembuat rasa bersalah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya. Selanjutnya, dengan kasus yang sama, kalau guru sebagai posisi teman, ayo dong ikutin aturan. Tolong bantu ibu. Sekali ini aja. Sudah tidak apa-apa lagi, udah nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Itu posisi ketika guru sebagai teman. Selanjutnya kamu melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Terus besok kamu datang lebih pagi ya, jangan diulangi lagi. Ini ketika guru sebagai pemantau. Selanjutnya, selalu ketika sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi ketika guru sebagai manajer, kira-kira akan seperti ini gambarannya. Mana yang ideal? Semuanya mempunyai nilai lebih, ada positifnya, ada negatifnya. Kalau balik lagi ke diri saya, mana yang lebih ideal sebagai manajer? Jadi
Kira-kira siswa melakukan hal tersebut, tahu nggak kamu salah gitu. Dia tahu saya datang terlambat. Terus kita menawarkan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita tuh menawarkan kira-kira dia bisa apa sih untuk memperbaiki kesalahannya dia. Nah, ini adalah yang ideal sebagai seorang manajer, walaupun tetap ada hal-hal yang negatifnya ya. Selanjutnya, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara bersama lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi keyakinan kelas itu dibuatnya universal. Nggak boleh tertuju pada suku A, agama A. Jadi tidak boleh terlalu sempit. Jadi keyakinan kelas itu bersifatnya harus universal. Bisa digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya, lalu perbedaannya apa ya peraturan dan keyakinan kelas? Yang pertama, peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi peraturan kelas itu biasanya muncul dari guru tanpa persetujuan dari orang murid-murid. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sama-sama setuju tentang apa yang dilakukan dan dibuat bersama antara guru dan murid. Selanjutnya akan disepakati secara bersama. Jadi kalau peraturan kelas itu biasanya anak tidak dilibatkan. Kalau keyakinan kelas itu sama-sama dilibatkan dan sama-sama menaati. Selanjutnya, nih, coba saya akan menggambarkan apa itu peraturan kelas. Misalnya peraturan kelasnya tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Keyakinan kelasnya apa? Kalau keyakinan kelas itu bentuknya harus kalimat positif. Tidak boleh, dilarang, itu enggak. Itu adalah peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya positif, misalnya dilarang lari-lari di dalam kelas. Keyakinan kelasnya apa? Mengikuti pembelajaran secara tertib. Lalu nilai kebajikan apa yang harus dituju? Nilai kebajikannya apa? Keamanan. Jadi kalau saya anak lari-lari nanti ada yang terluka, ada yang jatuh. Jadi setiap keyakinan kelas itu harus ada nilai kebajikannya. Kenapa kita harus meyakini itu secara bersama-sama? Karena ada nilai kebajikan. Misalkan dilarang buang sampah di dalam kelas. Lalu keyakinan kelasnya apa? Misalkan buang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apalah? Kebersihan. Jadi setiap keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas kita harus punya nilai-nilai kebajikan yang harus disampaikan kepada murid-murid kita. Jadi murid itu tahu bahwa keyakinan kelas itu dibuat bukan cuma buat peraturan aja gitu, tapi ada nilai kebajikan, nilai-nilai yang memang bersifatnya baik untuk diri kita. Selanjutnya, masuk ke dalam segitiga restitusi. Restitusi itu apa sih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, jadi segitiga restitusi ini membantu untuk menciptakan kondisi bagi murid yang untuk memperbaiki kesalahan, sehingga ketika mereka balik ke teman-temannya, balik ke kelompoknya siswa tersebut, dia mempunyai pribadi yang lebih bagus dan lebih kuat. Ini adalah gambar segitiga restitusi. Pertama, kita harus menstabilkan identitas. Pertanyaan yang sering muncul adalah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya kok yang pernah melakukan kesalahan ini. Itu adalah upaya untuk menstabilkan identitas siswa. Selanjutnya apa? Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan A, melakukan B. Itu kamu pasti punya alasan. Kira-kira apa ya Pak alasannya? Selanjutnya adalah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kira-kira cara yang lebih efektif itu apa sih? Yang kamu ingin tuh apa? Gitu. Itu adalah fase dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kamu yang kita telah sepakati dan kamu langgar? Lalu kamu ingin menjadi seorang seperti apa? Itu adalah fase dalam menanyakan keyakinan. Selanjutnya, dalam segitiga restitusi menstabilkan identitas, pertanyaan-pertanyaan yang biasanya muncul adalah, berbuat salah itu nggak apa-apa kok, itu hal yang biasa. Yang kedua, nggak ada manusia yang sempurna, semua manusia pasti melakukan kesalahan.
Selanjutnya adalah saya tidak pernah melakukan kesalahan seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa seperti itu. Dalam tahap menanyakan keyakinan kelas apa sih yang sudah kita sepakati? Lalu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu dalam fase menanyakan keyakinan. Selanjutnya, sudah selesai ya? Sudah. Ya demikian presentasi saya hari ini tentang aksi nyala saya modus 1.4. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Belanda nama Ciko benar. Jangan cek suara itu. Terus Ciko langsung ngatain kayak itu bu, ngatain orang tua saya. Terus saya balas, terus dia ngatain yang lagi. Terus saya mau ngadu. Kan kita kan Terus Abi gimana Abi? Abi udah. Terus Abi gimana? kan kita kan di lapangan. Dia kita kata lecok. Begitu tapi nggak cepet pinter begitu bodoh. Abi? Kita nggak tahu. Yang Abi dikatain. Tapi katain Ciko nggak? Iya betul. Katain apa? Cuma gitu bu, Katain Cina. Berarti kalau begitu keadaannya berarti benar. Ibu juga kalau jadi kalian pasti ibu marah. Kita tuh mau dikatain, udah cepet pinter, bego, Iya. kayak orang tua. Iya benar. Ibu menjadi kalian pasti marah. Wajar kalian marah ya. Tapi ingat ya. Coba. Tapi kita nggak nonjok bu. Iya. Lalu ibu ya. Kalau yang kamu lakukan kira-kira melanggar peraturan sekolah. Apa yang dilanggar coba kamu? Yang orang tua. Tapi yang dilanggar apa? Fisik tubuh. Kami yang dilanggar apa? Kayak apa? Kalau udah tahu apa yang dilanggar, berarti kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Tidak buat ada lebih baik, lebih baik lagi. lebih baik dari yang kemarin. Terus yang kamu lakukan sama itu? Tapi kalau misalkan kamu udah ngatain Ciko lagi, itu apa yang akan kamu lakukan? Iya. Terus begitu kalau udah ngatain berarti apa? Minta apa? Minta maaf. Mau nggak marah? Mau. Berarti ibu wajar kamu pasti marah yang namanya pasti marah ya. Cuman kalau misalkan melanggar peraturan sekolah bukan hal yang baik. Berarti harus lebih baik lagi. Harus minta maaf. Paham? Bisa melakukannya nggak? Bisa. Tapi kan kita nggak ngatain. Tiba-tiba dia ngatain bapak kita bu. Ya, nanti juga tahu kami pasti marah. Cuman kalau misalnya ada yang ngomong kasar, ngatain, apa yang harus dilakukan? Bilang atau bilang ke bilang enggak Jahat. ya Mau balaskan. ini udah paham semua. Iya, ibu paham semuanya. Pasti kamu marah, sebel, kesel. Tahu ibu juga kalau saya gitu juga pasti marah sama seperti kalian. Tapi bukan berarti kalian boleh membalasnya, apalagi sama-sama membuat kesalahan. Paham kan? Besok bisa minta maaf ke Ciko? Bisa belajar. Tapi Ciko minta bukti dulu. Nanti ibu minta maaf dulu ya. Ya? Oke? Tapi yang aku disuruh jatuh bukan kita yang mau bukan. Ibu paling hatinya dulu ya. Oke? Kalian tapi bisa berbuat lebih baik lagi? Bisa. Kenapa peraturan di kelas kita? Tidak boleh beli. Tidak boleh. Berisik dan tidak boleh Berisik. paham? Oke. Kasih ya. Udah jujur bagus, udah jadi anak hebat. Tapi perbuatannya juga harus benar. Oke? Bisa ya. Udah. Baik. Tapi kita tahu nggak kenapa tadi panggil jujur dan
Karena saya datang terlambat. Ya, semua manusia pasti melakukan kesalahan. Tapi setiap kesalahan pasti ada alasannya. Alasan apa Talita kenapa datang terlambat? Ya Bu, saya datang siang Siangan karena tidurnya malam. tidurnya larut malam. Peraturan apa yang Talita langgar hari ini? Tidurnya larut malam. Kalau peraturan sekolah yang dilanggar, Tidak boleh tidur larut malam. datangnya harus Tepat waktu. berarti peraturan sekolah yang dilanggar Talita apa? Datangnya tepat. Talita datang tepat waktu nggak? Enggak, berarti peraturannya dilanggar misalnya Talita. Iya. Kalau misalkan Talita melanggar peraturan, kira-kira apa yang harus Talita lakukan supaya nggak melanggar peraturan? Tidur tidak boleh larut malam. Tidurnya nggak boleh terlalu Malam supaya datang ke sekolahnya tepat waktu. tepat waktu. Ibu menghargai Talita udah jujur datang terlambat, tapi Talita juga harus bisa memperbaiki kesalahan Talita. Talita bisa memperbaiki kesalahan Talita? Bisa. Bisa. Berarti besok datangnya harus Tepat waktu. tepat waktu, nggak boleh lambat lagi. Talita bisa? Bisa. Bisa melakukan itu? Bisa. Ya, selain datang tepat waktu, Talita harus lebih semangat lagi belajarnya dan datang ke sekolah. Ya, makasih ya Talita udah mau datang tepat waktu dan tidak mengulangi kesalahan lagi ya. Makasih ya Nas, sekarang boleh pulang ya. Bisa dengar Ibu? Hari ini kalian akan membuat keyakinan keras. Keyakinan keras itu apa? Keyakinan yang akan kalian tepati bersama-sama. Ibu, kalian semua harus menepati keyakinan yang telah dibuat. Pertama, kita ada peraturan kelas. Jadi, nanti Ibu kelompok kasih sticky note. Namanya sticky note. Bikin peraturan kelas. Misalkan dilarang makan, dilarang main-main, dilarang mandi, buang sampah. Nah, satu kelompok ada berapa orang? 6. Berarti 3-3 masing-masing. Ya, masing-masing buat satu peraturan kelas. Masing-masing buat satu peraturan kelas. Selesai. Ya, misalkan dilarang makan di kelas. Terus Aina bilang dilarang datang terlambat. Tulis semua yang kamu ingin kita patuhi bersama. Paham? Jadi satu kelompok ada 2 sticky note ya. Ini 2. Satu orang satu peraturan dulu. Ya, tidak boleh ngajak teman boleh. Tidak boleh